Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyirah baz wa ayyid nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi bid darain amin. Ila an qala wa zakara aidan annahum sabbu maratan alal Junaid uslatan ya sama ka wa huwa kharijun li salatil jum'ah fa'ammathu min rasi ila zailihi fadhahika wa qala man istahaqqa an-nara fasuliha bil ma' wa la yanbaghi lahu al-ghadab summa 'ada ila al-bayt wasta'ara sawabu zawjati fasalla fihi. Itu wa zakara aidan, diceritakan juga annahum sabbu marratan, bahwasanya mereka dituangi, dituangkan, sebur marratan alal Junaid ya. Satu kali atas ya, Syekh Al-Junaid guslatan ya, satu pandian, jadi sebur dia. Sama kawahu kharijun di salatul Jumat. Nah, ketika itu dia keluar untuk melakukan salat Jumat. Fa'ammathu, merata kenanya, min ra'sihi ila zailihi, dari kepala sampai ekornya, sampai bawah, sampai kakinya. Sebur. Fadhahika, beliau ketawa disebut ya, bukan marah, bukan benci, ketawa, senyum dia. Wa qala, dia bertanya, man istahaqqan nar, siapakah yang lebih berhak mendapat neraka? Fasuliha bil ma, lalu dia dinginkan, sebur dengan air. La yanbaghi lahu al-ghadab, maka tidak pantas baginya untuk marah ya. Artinya orang yang kena dengan api lalu disiram, itu tidak pantas untuk marah ya. Makanya beliau senyum, itu jawabannya ya. Kenapa tidak marah? Seolah-olah dia itu sedang berada di sesuatu yang jelek, panas di neraka lalu disiram pakai air, senang dah itu ya, seharusnya senang. Nah, itu jawab itu ya. Ini pembicaraan orang-orang tasawuf. Summa 'ada ilal bait, kemudian beliau kembali ke rumahnya karena dia basah semua kan, padahal beliau mau sholat itu. Untuk sholat apa? Sholat Jumat. Beliau keluar untuk sholat Jumat, tapi disiram dia ya, dekat rumahnya oleh orang, basah semua dari kepala sampai kaki. Zail sebenarnya ekornya. Kemudian beliau balik ke rumahnya. Wasta'ara sawba zaujati, dia pinjam pakaian istrinya dan tidak ada pakaian. Hanya beliau pinjam pakaian istrinya. Untuk pakai apa? Pakai Jumat lagi. Beliau tidak enak Jumatan basah-basah.
Fasalla fihi, ya. Lalu beliau sholat padanya, ya, dengan pakaian istrinya itu. Wa kana salafus salihu kulluhum yaqulun, adalah semua ulama-ulama salaf yang saleh, semua mereka yaqulun berkata, ad-darajatu hiyal khalqul husn, hiyal khuluqul hasan. Derajat yang tinggi adalah akhlak yang baik. Kalau ingin meraih derajat yang mulia, derajat yang tinggi, cari dengan akhlak yang mulia, cari dengan sopan santun, cari dengan tata krama, bukan dengan kecerdasan, ya. Cari dengan akhlak. Karena sepintar-pintar orang kalau tidak ada akhlaknya, ya tidak ada sudah. Makamnya tidak dihormati orang, tapi orangnya tidak pintar amat, bodoh, tapi akhlaknya bagus, sopan santunnya, tata keramanya luar biasa. Malah itu membuat dia dihormati orang. Ya. Makanya derajat yang mulia itu karena al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Karena itulah Rasulullah diturunkan ke bumi, diutus ke dunia, diutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Itu sebabnya kadang-kadang, ya, para ulama mengajarkan muridnya bukan kepintaran, tapi diajak dia pengabdian. Masuk di Yaman, kitabnya kecil-kecil, tapi pengabdian akhlak itu yang tinggi. Ya, diajar oleh habaib-habaib di situ. Bagaimana menghormati guru, bagaimana mengabdi kepada guru, bagaimana, ya, kita berbakti kepada guru. Nah, dengan itu akan meraih keberkatan. Bukan berkat itu dari pintar, tidak. Berkat itu dari akhlak yang baik, tata krama, sopan santun, ya. Paling bagus lagi ya di samping alim, di samping akhlak tinggi. Coba lihat Rasulullah bergelar ummi, tapi akhlak yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa. Karena akhlak itu tercipta dari apa yang kita kerjakan. Sebabnya asal katanya khalaqa, artinya membuat. Apa yang kita buat dalam kehidupan itu akan menjadi akhlak kita. Kalau yang kita buat baik, ucapan kita buat baik, pikiran kita buat baik, pendengaran kita buat baik, itu semua akhlak. Karena akhlak itu sesuatu yang kita ciptakan, sesuatu yang kita bentuk dalam diri kita terhadap lingkungan dan orang lain akan menjadi akhlak. Kalau akhlak yang kita buat jelek, ya akhlak kita jelek. Ucapan jelek, ya sudah akhlak kita juga jelek. Pikiran jelek, ya. Karena akhlak, salah katanya kholak, akhlak bukan akhlak. Kalau pakai ha aja, memotong namanya. Halqun, halaqah, ya. Kalau khalaqah, membuat, menciptakan. Ya. Karena itulah Allah disebut maha besar, karena ciptaannya besar-besar. Ya. Allah maha kuasa karena yang diciptakan luas-luas. Allah maha tahu karena dia bisa kontrol semuanya. Itulah akhlak. Yang kita buat itu adalah akhlak kita. Baik yang dilakukan oleh mata, dibuat oleh telinga kita. Karena akhlak itu kan membuat, berarti menciptakan, merangkai, mengarang, dan seterusnya. Kita karang buku yang baik, ya katakan kita hebat. Tapi kalau kita karang buku jelek, ya kita hebat tapi jelek juga. Akhlak kita jelek, tingkat kita jelek, dan seterusnya. Paman zada 'alaika fil khalqi zada 'alaika fid darajat. Itu kan. Barang siapa menambah atasmu dalam akhlak, maka bertambah juga atasmu dalam derajat. Semakin kita naikkan akhlak, semakin naik derajat. Semakin kita turunkan akhlak, semakin turun juga derajat kita.
ya sejalan sekali, sejajar, ya. Sebagai naik akhlak, semakin naik derajat. Semakin naik karya-karya, hasil-hasil yang diciptakan, semakin orang kagum di situ. Ya. Wabil jumlah, dalam kesimpulannya, fal kullu alal akhlaqil ilahiyah, maka semuanya ya tergantung akhlak kepada Tuhan, ya itu hakikatnya. Makanya kita perlu mengawalinya dengan al-haya, malu kepada Allah, malu kepada Allah yang kita yakini selalu melihat kita, ya. Makanya selalu saya tanyakan, apakah kita yakin dilihat oleh Allah? Jawab yakin. Dari mana bukti yakinnya? Kalau dia selalu berbuat baik, berarti dia yakin dilihat. Kalau dia berbuat jelek, berarti merasa dia dilihat. Karena tidak mungkin orang dilihat Allah lalu berbuat jelek. Jangankan secara ketuhanan, secara manusiawi, orang yang kita hormati, masyayikh kita misalnya, melihat kita kerja, apa kita tahan atau kita berhenti? Kalau berbuat jelek, hah? Lanjut apa berhenti? Berhenti. Kenapa kita berhenti? Malu. Kalau kita lanjut, nggak ada kemaluannya, nggak ada ilah. Sekedar kita dapat info saja, ya dilihat kamu oleh saya tadi itu, minta itu ilah bergerak itu. Tapi kalau tidak merasa malu, aduh, di kita, aduh, bareng. Tapi kalau manusia yang berakhlak, ya, yang punya malu, sekedar diimpo nama orang yang kita hormati, malu. Bagaimana dengan sang pencipta yang meliputi seluruh? Innallaha muhitun ala kulli syai'. Allah itu meliputi segala sesuatu. Melihat maksudnya, mengawasi, ya. Fal kullu 'ala al-akhlaq al-ilahiyyati. Allah Ta'ala yaghdabu li ghairihi. Allah Ta'ala malah kepada yang lain. Artinya kalau kita mengagumi yang lain, ya jelas Allah murka karena menyaingkan Tuhan dengan sesuatu yang tidak pantas disaingkan. Makanya kita dilarang menyekutukan. Karena menyekutukan itu menyamakan, mengira sama, ya, apalagi meyakini sama. Jelas-jelas kafir. Makanya konsep ketuhanan, ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama sedikit pun dengannya. Makanya haram menyamakan, karena ada yang sama. Mirip saja tidak ada, apalagi seperti, ya. Nauzubillah. Wala yaghdabu li nafsihi, ya. Dia juga tidak marah kepada dirinya, karena dia tahu dirinya lemah, diatur Allah, ya. Hidup ini hidupnya, rasa ini rasanya. Apa yang kita bisa? Mau marah? Tidak bisa. Falau intaqamallahu ta'ala li nafsihi, jika Allah tegakkan atas dirinya, li ahlikal khalqi, ya, untuk keluargamu yang tercipta, kullihim fi lamhatin wahidatin, ya, dalam satu situasi, paham, ya pahami saja, ya, apapun yang terjadi kepada kita, kepada orang lain, pahami saja. Andai kata sama atau berbeda, paham, kan itulah takdir Tuhan untuk kita. Itulah bentuk pengaturan Tuhan untuk kita. Itulah bentuk pemberian Tuhan untuk kita. Maka kita perlu punya ilmu maklum. Pahamilah, ya. Jangan kita marah, jangan kita menambah sakit hati, karena tidak akan pernah menjadi solusi kepada kita kedengkian itu. Itu sebabnya hati ini disebut Baitullah, rumah tempat mengingat Allah. Apapun yang berbentuk jelek,
kotor, hina disebut sampah. Jangan masukkan ke dalam hati sampah-sampah itu. Orang yang masukkan sampah dalam hatinya akan menemui penyakit. Jadi hati bagus, jelek berarti sampah. Jangan masukkan ke hati. Ada ucapan kotor, bagus, jelek, jangan masukkan ke hati. Ada tuduhan yang tidak baik, bagus, jelek, jangan masukkan ke hati. Kalau itu semua disebut sampah hati. Kalau kita masukkan sampah, akan mendatangkan virus, akan mendatangkan penyakit. Ya jelas akan menyakiti hati kita. Itulah konsep orang-orang tasawuf. Semua sesuatu yang jelek dianggap sampah. Jangan sampai masuk ke dalam rumah Allah. Iya. Jangan lihat rumah Allah, balik itu doang. Tanamang tai berembe. Iya. Kecuali orang yang sama dengan tai, ya demen tanamang tai. Jangan masukkan. Kalau mau sehat, jaga hati ini dari sampah-sampah. Semua sifat jelek itu sampah namanya. Jangan masukkan. Kalau Anda masukkan, ya terima risiko sakit. Ria jelek juga, sampah. Sum'ah jelek, sampah. Untuk melogikakannya, karena hati ini rumah Allah, tidak layak ditaruh sampah-sampah. Ya, apakah berbentuk kata, berbentuk perbuatan, berbentuk rasa, jangan sampai masuk. Perbuatan kotor, rasa kotor, ucapan kotor, perbuatan kotor ke dalam hati. Karena hati kita adalah Baitullah. Termasuk Ka'bah kan Baitullah namanya, rumah Allah. Bagaimana coba rupanya orang yang membawa tai langsung dilempar ke Ka'bah? Bagus. Mungkin dipukul banyak orang dia. Dipukul banyak orang. Ya. Itu baru Ka'bah masih dunia, dibuat dari batu bata. Bagaimana dengan hati ini? Dibuat dari darah kental. Ya. Jangan sampai dilempari kotoran-kotor. Andai kata ada yang melempar, jangan tangkap. Paham ya? Jangan hiraukan, karena kita menghiraukan berarti menangkap. Kita menggubris berarti kita menerima, berarti kita menangkap. Otomatis kita sengaja meletakkan sampah ke dalam rumah Allah ini. Suka tidak Allah kira-kira? Suka tidak Allah dimasukkan kotoran dalam rumahnya? Yang tidak jelas tidak suka. Kita sendiri tidak suka, apalagi Allah. Makanya jangan suka memasukkan sampah-sampah dalam hati. Paham ini? Ya. Nah kalau sudah paham, mampu, selamat sudah. Nah ngubah-ngubah dengan nyumpah itu, mitnah itu, ya, membuat kita salah, ya sudah. Itu pentingnya kita paham, ya. Kenal, pahami, jauhi, kenal. Kalau tidak ngerti ya kadang-kadang masuk juga, kadang-kadang masuk, tiba-tiba bingung sendiri. Kita boleh berbuat apa saja yang baik, lalu menimbulkan masalah, jangan masukkan masalahnya. Antum pacaran, harus terima risikonya. Ima disakiti, ima ditinggalin. Kalau itu antum anggap jelek berarti sampah, jangan masukkan. Ditinggal kawin masalah, sampah ini. Tidak usah pikirkan. Kembalikan ke Tuhan. Allah yang ngatur, termasuk jodoh. Kenapa harus saya sakit hati? Kalau saya sakit hati berarti tidak setuju dengan keputusan Allah. Tidak setuju dengan pembagian Allah. Kalau saya biarkan berarti saya mengotori rumah Allah. Yang otomatis sakitnya kepada diri kita. Ya, paham ini ya? Pahami baik-baik. Santai, tenang. Yang bingung orang. Iya, yang bingung orang ya. Orang itu kok disakiti, slow-slow diri. Karena kita beranggapan dan menerjemahkan semuanya bukan sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang lumrah. Kita pahami. Ya, oke lah.
Ya. Itu lebih baik lagi. Kita terima tapi kita terjemah baik. Ya. Kita terima kalau kita anggap baik. Jelek kata orang tapi kita anggap baik. Ya enggak apa-apa. Ya. Karena kita meyakini semua yang Allah jadikan adalah baik. Takdir itu baik semua. Cuma manusia yang bilang takdir jelek, takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk. Itu kan terjemah orang. Kalau Allah tidak pernah menterjemah jelek itu. Hatta Allah memberikan jelek itu bukan jelek. Karena itu yang cocok untuk menyadarkan dia. Seorang pencuri digebuk massa. Digebuk massa karena ketangkap basah. Lalu dia bilang tobat, tobat. Itu kan bagus itu. Hah? Bagus ya? Bagus. Seorang pencopet karena selama ini tidak pernah ketangkap. Lalu Allah kasih dia. Ya. Karena Allah sayang sama dia, ingin dia menjadi baik. Allah buat dia tertangkap oleh banyak orang, dipukul kiri kanan. Woi, tobat, tobat. Ternyata lahirnya sesuatu yang baik memang juga berasal dari sesuatu yang menyakitkan. Kenapa? Karena yang mereka lakukan sesuatu yang menyakiti. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyakiti orang, ketika kita tobat akan datang lewat sesuatu yang menyakiti kita. Biasanya jarang orang-orang yang menyakiti orang dapat baik lewat sesuatu yang baik. Jarang. Rata-rata lewat disakiti. Disakiti kadang-kadang lewat ekonominya. Karena orang tahu dia melak dari awal. Tidak pernah buat orang tenang tidur. Ketika dia tobat, kurang beras, kesana minjam, tidak ada yang ngasih. Jadi dia melak. Orangnya mau tobat. Semua orang ya mencemooh dia. Tidak ada yang menghiraukan. Kesana minjam uang, tidak dikasih. Minjam beras, diusir. Kalau dia tidak paham itu, merasa diri sudah stres. Saya mau sadar kok disakiti. Gitu. Memang itu cara Tuhan mendewasakan orang. Ya. Makanya setiap antum merasa tidak enak itu anggap cara Tuhan mendewasakan. Nabi Rasul yang memiliki makom paling tinggi, paling menderita dibuat oleh Tuhan. Nabi Muhammad sering tidak makan berhari-hari. Bukan beliau mengeluh, ya Allah katanya kau cinta saya, kau dia lapar. Kau kasih saya lapar, tidak cocok lah. Bukan. Ya. Bukan. Semuanya diterjemah baik. Ini yang terbaik dari Allah. Itu dipegang. Ini yang terbaik dari Allah. Ini malah nafsir jelek. Tidak adil Allah sama saya hari ini. Coba jadinya tidak dapat uang. Diterjemah Allah tidak adil sama dia. Itu jelek itu. Jangan sampai akhlak kita kepada Allah itu jelek. Tafsir jelek kepada Allah adalah akhlak jelek kepada Allah. Tafsir jelek kepada orang, akhlak jelek juga kepada orang. Terjemahkan baik. Kita kebetulan dapat sedikit atau dapat banyak, itu memang rezeki kita. Maka kenapa harus kita paksakan? Ya. Oh, inilah rezeki yang terbaik. Inilah yang Allah berikan. Kalau saya dikasih banyak, bukan saya sombong, jelek juga. Ya inilah cocok begitu. Segera itu. Kalau enggak aja, merambat ke orang lain. Ya. Katanya Anda dapat sedikit. Iya. Saja ini kena. Murayang ini. Mulai setan masuk. Mulai sakit hati. Saya dengar orang ini katakan sengaja. Saya no. Nih, bare datengin tawar bekerja. Kopok setan lak ini. Iya. Jangan kasih peluang setan untuk mendapat kemenangan. Ya. Tuh. Ketika sandal Anda hilang, dibisikin. Ya dan batu sembayang teh. Setan. Ya dan dengan sembayang teh ini, sandal batu sebagus jauh doang. Sumpah ya. Tamawa setan. Kalau kita langsung, ya dan dengan teh ini, tapi prinsip kita bukan orang itu. Memang Allah atur demikian. Rezeki nawan alur. Nah gedak setan ini. Gedak aja lah.
Cadik nih, tahu gue. Jadi kesal ya. Ya, itu. Wa amal ghibah sudah selesai tadi kemarin ya. Tentang apa? Marah ya. Tentang marah. Sekarang tentang ghibah. Fa hiya an tazkur akhaka bima fihi wa ta'lamu annahu law sami'ahu la karihahu. Ghibah adalah fa hiya, yaitu an tazkur akhaka, engkau sebut saudaramu. Kau sebut saudaramu bima pih, dengan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Tentu nih, benar apa yang kita ceritakan. Tetapi wa ta'lamu, engkau tahu annahu, bahwasanya lau sami'ahu, kalau dia dengar apa yang aku ceritakan itu, la karihahu, dia akan benci. Tentu aja ia maling. Jadi tak maling. Lalu kemudian dengar kata cerita ini gedak ya. Itu ghibah. Kalau tidak benar, itu namanya fitnah. Dia tentu dengan cerita menu. Kalau dia dengar, marah. Itu bukan ghibah, tapi memfitnah. Benar terjadi. Tapi kalau dia dengar, tidak suka. Parantai ya beli otak. Tentu ya beli otak aja. Tentu beli otak. Ya. Tapi kalau dia dengar suara kita mengatakan, "Dakono beli otak." Dah suka dia, itu disebut ghibah. Paham ya? Menceritakan sesuatu yang benar ya, dari seseorang kepada orang lain. Kalau dia senang, apa? Kalau dia tidak suka, kalau dia dengar, itu ghibah. Namun ada teman jadi kembali. Ya, kalau ada teman yang menghibur, namanya. Ya, dia suka. Termasuk jejale itu. Fatimah dengan imok-imok, bebalin imok. Dia tidak suka dipanggil imok, tidak suka. Lalu dipanggil imok. Nah, kalau dia dengar imok yang dia tidak suka, berarti kita menggibah juga. La yaqtab ba'dukum ala ba'd. Ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan. Nah, kadang menyebut sesuatu yang betul kepada orang tapi tidak suka. Ibaratnya kita makan daging saudara kita. Suka tidak anda itu makan daging manusia? Nah, kalau anda tidak suka, jangan gibah dia. Kalau anda gibah dia, berarti anda senang makan daging mentah. Berarti orang yang suka makan daging manusia namanya apa itu? Hah? Kanibal. Ya. Berarti orang yang suka bergibah itu kanibal. Kanibal tidak langsung, ya, pemakan daging manusia secara tidak langsung disebut kanibal. Nauzubillah. Sawa'un kana fi yadihi, apa fi badanihi, itu ya, baik sesuatu yang Anda sebut itu terjadi di badannya, fisiknya gitu ya, au qaulihi, atau ucapannya. Kalau kena lagi namanya yang aneh-aneh. Aw pilih, atau perbuatannya, aw dinihi, atau pada agamanya, berhubungan dengan agamanya, keislamannya mungkin, entah ngaji, entah ngombe, ya. Aw dunyahu, atau tentang dunianya kita sebut. Aw saubih, atau tentang pakaiannya kita sebut-sebut, caranya berpakaian, caranya pakai celana. Tentu yang ada celana yang tidak tinggal setui celana yang. Lalu lamun ta sebut juduna kedak doangnya, itu ghibah juga. Audari, atau tentang rumahnya. Ya. Rumahnya tentu lenge, lagu pelenge-lenge terlontor dengan godak ya. Mana dengar ghibah juga. Audabati, atau hewan-hewannya, binatang-binatang ternaknya. Tentu dengan ngonang bebek. Tentu yang ngonang basong, lagu sambung darna, basong Muhammad ini. Mana gedak, mana dengar lah sini. Padahal tentu ya pin basong Muhammad ini. Lagu
Angkut sih nyambung aran. Saya japin basongnya, basong Muhammad ini lah. Gibah juga itu. Nah, banyaklah cara menggibah, ya. Sudah berapa ini? Lewat badan, lewat kata, lewat perbuatan, lewat agama, lewat dunia, lewat pakaian, lewat rumah, lewat binatang, lewat apa saja yang menyangkut seseorang. Pamata zakartahu bi syai'in min hazil asya'. Bila mana Anda menyebutnya dengan sesuatu dari sesuatu yang tadi, ya. Paham ceritanya? Wa kana zalika syai', ya. Apa ternyata? Fihi kana ghibatan. Yang menyangkut dirinya maka itu disebut dengan ghibah. Wa iza lam yakun fihi, kalau itu bukan benar, ya tidak benar itu. Jadi tertukar dengan ini. Paranta beli awak dengan kurus, ya. Entah ada Muhammad ini, Muhammad B, Muhammad tikus ini, Muhammad tikus. Ternyata maksudnya tinggi kurus, disebut tikus. Aku kesinggung dengan peran tikus. Padahal kepanjangan doang. Tapi tidak benar dia tinggi. Nah, bagaimana? Wa iza lam yakun fi, artinya tidak sesuai dengan kenyataannya, karena buhtanan itu. Namanya buhtan, fitnah sebenarnya lebih. Ya, fitnah. Wa huwa asyaddu minal ghibah, itu lebih keras dari ghibah. Kalau ghibah benar, cuma dia ada mana pena. Kalau buhtan, dia tentu kita ngarang-ngarang. Jadi dengan fitnah buhtan itu. Ya, buhtanan mubina, itu fitnah yang nyata katanya Al-Qur'an. Paham ya? Buhtan. Cuma bedanya buhtan dengan fitnah. Buhtan itu di depan orang, kalau fitnah di belakang orang, itu bedanya. Paham itu? Menyebut sesuatu yang tidak cocok di depan orang pada dirinya disebut buhtan. Tapi kalau di belakangnya disebut fitnah. Tidak benar juga fitnah itu. Itu bedanya tiga perkara ini. Ada ghibah, ada buhtan, ada fitnah. Fitnah tidak cocok, tapi di belakang. Buhtan tidak cocok, tapi di depan. Ya. Kalau ghibah, ya, di belakang, sehingga muncul dengan kita semal muni ngono, kan? Tapi dibuat di belakang. Paham ya? Itu bedanya ghibah, buhtan, fitnah, ya. Bukan itu yang masuk dalam ayat itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl, itu bukan. Kalau wal fitnatu asyaddu minal qatl itu syirik maksudnya itu ya. Dosa syirik lebih keras daripada dosa membunuh. Nah, itu maksudnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih berbahaya daripada membunuh. Kalau maksudnya memfitnah orang seperti ini, nah itu namanya blow on terjemahnya itu. Masa menghilangkan nyawa orang lebih ringan ketimbang menyebut kelalaian orang? Ya. Ini nyawa loh yang hilang dibandingkan dengan fitnah. Menyebut sesuatu yang tidak kenyataannya di belakang orang, disebut fitnah. Lebih kejam kan dari membunuh. Terlalu bodoh itu. Salah tadi. Syirik maksudnya. Dosa syirik lebih kejam, lebih berat daripada dosa membunuh. Kalau orang membunuh masih diampuni dosanya di alam barzah. Kalau syirik dibawa mati, sudah selesai. Khalidina fi finnar. Kalau membunuh masih, ya. Qala Allah Ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'da, itu kan, jangan kamu gibah sebagianmu dengan sebagian yang lain, alias jangan saling menggibah satu dengan yang lain, jangan. Ayuhibbu ahadukum, apakah
senang salah seorang di antara kamu ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaramu yang sudah mati. Deman tidak ke? Ngaduk jodoh itu kau malik makannya. Makanya jangan menggibah. Jangan, ya. Karena Rasul dulu pernah melewati wanita-wanita yang sedang menggibah orang. Ketika beliau melewatinya, langsung Rasulullah mengatakan, keluarkan daging saudaramu. Muntahkan. Wanitanya bilang, mana daging saudara yang makan? Mana? Karena Rasulullah punya mukjizat. Dengan mukjizatnya langsung mereka merasa mual. Sugu lempak mata. Nah itu kan, itulah daging saudaramu yang kau makan tadi. Bingung dia, bagaimana maksudnya? Tadi kau sudah menggibah saudara-saudaramu. Karena engkau menggibah berarti kau makan daging saudaramu yang mentah. Ngeri jamaah. Sugul zaman empat-empat. Nah, ngolah Nabi coba dia mukjizat. Wanita itu dengan muntah, dah apa kena muntah dengan? Tapi itu untuk semua lah sebagai gambar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata. Sallallahu sabda, jauhi olehmu akan ghibah. Iya itu benar jauhi. Ya. Ibad. Ya. Ibad alaika al-ghibat. Jauhi olehmu akan ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena ghibah itu lebih berat daripada zina. Kalau zina kan senang sama senang, bagaimana mau sakit? Cuma dosa. Karena zina itu reda pada reda. Yang laki minta, yang perempuan mau. Terjadilah pergaulan bebas. Disebut zina. Makanya zina disebut perhiasan. Makanya semua orang ingin berhias. Berhias lewat mata, ngintip orang mandi. Yang diintip senang, yang ngintip juga senang. Gitu. Tapi kalau yang diintip dah senang, yang ngintip dah senang, berarti sebelah yang zina. Yang ngintip doang yang zina. Ya. Telinga senang mendengar jelek, berarti berzina juga. Mulut suka ucap kotor, berzina. Mulut. Dari mana perbandingan kerasnya fitnah lebih kejam, lebih berat daripada zina? Fa innar rajula qad yuzna wa yatubu fa yatubullahu subhanahu wa ta'ala alaih. Sesungguhnya seorang laki-laki terkadang berbuat zina lalu bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Wa inna sahibal ghibah la yaqulu lahu hatta yaqulu lahu sahib. Tuh berat. Ya. Kalau dosa ghibah, Allah tidak bisa mengampuninya kecuali orang yang digibah itu memaafkannya dulu. Makanya lebih berat dosa memfitnah orang daripada berzina. Kalau berzina nak perlu minta maaf sama yang dizina, orang pada mele. Malah mele nak berombok balik. Tidak perlu minta maaf, murni langsung kepada Allah, selesai. Tapi kalau kita menghibah orang harus minta maaf. Kalau tidak, Allah tidak akan ampuni. Makanya lebih berat daripada dosa berzina. Beratlah. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Ini diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Abi Dunya. Fa iyyaka an tatahawana bi wuqu'ika fi ghibatin fadlan an wuqu'ika fil buhtan. Nah itu kan. Iyyaka, fa iyyaka, maka jauhi dirimu an tatahawana, untuk meremehkan. Ya. Untuk meringan-ringankan bi wuqu'ika, dalam terjerumusnya Anda fi ghibah. Jangan remehkan itu.
Aduh, sekedik sebut sekedik. Aro, kembe-kembe. Jangan sampai dijauhi kalimat itu. Jangan sampai Anda ringan-ringankan, menjerumuskan diri Anda ke dalam ghibah. Ada yang kembe-kembe, yang tersinggung, jaga karena ya, karena yang besar itu berangkat dari yang kecil. Tidak ada besar berangkat dari besar. Ya. Semuanya berangkat dari yang kecil. Semua yang kita lihat besar dari kecil. Gedung-gedung yang besar itu dari kecil dulu. Dari satu batu dulu, 2 batu, dari pondasi, naik bata, 3 bata, dari tembok, naik atap, dari gedung. Dari yang kecil semua. Ya. Paham ini ya? Fa'iyaka, maka jauhi dirimu anta tahawana, untuk Anda meremehkan, meringan-ringankan, piukuika, terjerumus kalian, ya, ghibah, dalam perbuatan ghibah. Patlan, lebih waspada dari jatuhmu kepada buhtan, ya, buhtan yang tadi, ya, buhtan juga kita hindari, tapi lebih kita hindari ghibah gitu ya. Jangan sampai menceritakan orang yang tidak benar, di depannya disebut ghibah, atau di belakangnya disebut fitnah. Lebih berat lagi kita jaga diri dari menyebut sesuatu yang benar tapi menyakiti hati orang lain, ya, karena Anda suka. Wala takul walau binafsik, jangan kau katakan walau sama dirimu. Ande ku cerita ita rapatan diri pribadi, engkau ku cerita ini dengan, jangan, ya, jangan kau ucap itu pada dirimu. Semakin banyak berlalu-lalu nanti, ya, lalu ya. Jangan terlalu banyak ande, jangan banyak ande. Innali amalan salihatan, ya, sungguhnya saya punya amalan yang baik. Tukaffiru anni tilkal ghibah, akan menghapus dariku ghibah tersebut. Jelaslah. Karena amal kita akan pindah ke orang yang kita ghibah, dan dosa orang ghibah pindah ke kita. Bagus itu? Bagus sebenarnya, lagu jalannya. Dari segi memberi orang pahala, kita ngambil dosa orang, baguslah. Tapi kan kita rugi. Makanya bagus ini tidak bagus. Ternyata bagus juga tidak bagus. Hah? Tapi orang tasawuf aja, makanya dia tidak marah, tidak mencela orang yang mencelanya, karena orang mencelanya itu orang baik. Setiap pencelanya mengambil dosanya, memberikan dia pahalanya. Senang orang tasawuf itu. Bila perlu lanjut meton. Terus itulah pengampunan tanpa istighfar. Itulah pahala tanpa berbuat. Siapa tidak senang coba? Hah? Senang. Tapi kalau orang-orang yang belum makomnya aja, lalu yang jauh kelewang, lalu berantakan. Makanya perlu kita belajar ilmu hati, ya, belajar ilmu hati. Hanya hati yang bisa, ya. Dan semuanya berada di hati. Kalau sesuatu tidak ditempatkan di hati, tidak akan tahan lama. Anda sekolah tidak sampai hati, sudah tidak akan tahan. Darah masyayikh batur, libur di rumahnya, jerah, ya. Karena sekolahnya tidak sampai hati. Ya. Mencintai orang tidak sampai hati, juga paling-paling mempermainkan orang, paling-paling memanfaatkan orang, mumpung duit kepeng, duit. Semua sesuatu yang tidak sampai hati tidak akan tahan lama. Termasuklah orang masuk NU, tidak ikhlas masuk NU, tidak akan tahan lama. Mental, harus dengan hati. Karena semuanya itu enaknya di hati. Bukan enaknya di makanan enak, bukan. Makanan enak kita makan di tempat yang tidak enak. Woi, mahal dimakan di dalam WC. Demai. Berembe. Atau dekat bebangki mana? Atau di depan daging, lauknya daging, nasinya hangat tapi dekat dengan mati. Dia tahu Malik,
Oh, muntah. Ya. Atau dia kurang sehat, dikasih makanan sehat, kurang main. Pahit-pahit. Ya. Enak itu ada di hati. Ya. Perbaiki hati, enak semua. Ya. Sekedih, enakkan hati. Cukup. Kurang enak, sabarkan hati. Enak. Ya. Enak. Kalau hati ini sudah tapi kalau hatinya tidak enak, main, ya, terus berbiang mau isi-isi lonto, dia main tidak makan. Air tapi yang memberi ikhlas, enak. Bakso, terus berbiang no, sambil numpahkan pancing, dah enak, ya. Farubbama kana manik ya tabtahu au buhannahu la tardihi jami'u a'malika yaumil qiyamah. Itu kan bisa jadi orang yang Anda gibah atau ada orang buhtankan orang, la tardihi, tidak reda jami'u a'malika, dengan semua perbuatan Anda, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat tidak ada yang dia setuju. Haza ala pardi salamati a'malika, maka dengan ini Anda wajib menyelamatkan perbuatan Anda minal apatil ya mujibati, dari penyakit-penyakit yang harus Anda singkirkan. La raddaha 'alaika minar riya', dikembalikan kepada Anda dari sifat riya, wasum'ah, mau didengar sendiri, wa gariha, fa innal a'mal allati dakhalaha riya', sungguhnya semua perbuatan yang dirasuki oleh riya, au sum'atan, atau rasa ingin didengar, la yasilu ila akhirah, tidak akan pernah sampai kepada akhir. Tidak sampai syai'un minha, sedikit pun daripadanya, ma'a sahibiha, bersama pelaku. Nah, kalau perbuatan kita saja tidak bisa sampai akhirat, berarti kita juga tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Sampah-sampah begitu cocoknya di neraka saja. Nauzubillah. Wala yambagi, ya, maka tidak pantas li'akilin, bagi orang yang berakal sehat, ayyatakaddara minal ghibah, untuk mengotori diri dari sifat ghibah. Bihi, ya, baik di dunia, bal yang bagilahul farah, bahkan sebaiknya dia harus farah, membebaskan diri, lepas, senang, ya. Lianna Allah Ta'ala yuhakimuhu yaumal qiyamah, karena sungguhnya Allah Ta'ala akan memutuskannya, menghakiminya nanti pada hari kiamat. Bi amalil lazi iqtabahu, di semua perbuatan yang telah dia gibahkan itu Allah akan adili nanti. Fa yakhuzu minha ma syaa, dia akan ambil, dia akan lakukan apa yang ia kehendaki. Ya. Lalu kita mau bilang apa nanti, ya? Karena yang kuasa adalah Allah, yang mengatur Allah. Nah, oleh sebab itu jauhilah sifat ghibah. Ya, termasuk juga buhtan. Ya, biar tahu saja maknanya. Ya. Sering-sering baca istilah, ya, sering-sering baca istilah. Saya tidak tahu orang nanti, ya. Untuk saya sering baca gitu. Kadang-kadang orang jalan, apa bedanya ini? Oh, kok sampai sana itu. Ya. Wa aman namimah. Nah, ini baru, ya. Allah Subhanahu wa taala alam. Adapun namimah, ya, naqlul kalam, dengan betul-betul diangkat supaya orang sakit hati. Adu domba lah bahasa keren, ya. Adu domba. Domba saja sudah Anda dinamakan domba. Dia tukang adu domba, kita dinamakan domba, sudah tidak beres. Bebek Jawa. Sudah jelek namanya, sudah bahasanya sudah jelek. Allah Ta'ala alam, ya. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.